Sosiologi komunikasi. Di kelas ini juga ngambil sosiologi komunikasi ya? Ya Ibu ngambil Bu. Hah? Kok nggak ada namanya ya? Kayaknya namanya memang belum update di itu sistem. Soalnya kami tadi di kelas, pas kelas sebelumnya masih pakai absen manual itu. Oh, iya ini masih kosong. Oke, coba open cam dulu ya. Saya mau tahu dulu wajah-wajahnya. Totalnya berapa Mas? Pak? Ada 30? 26, Bu. Oh, 26. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi di mata kuliah komunikasi pembangunan, insya Allah nanti ada 3 dosennya. Tim dan saya masih pertama, kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Danur dan kemudian Prof. Aminuddin. Nah, saya sebenarnya belum dapat informasi lebih lanjut apakah saya sampai UTS atau menjelang UTS. Jadi untuk sementara kita pakai dulu RPS yang officialnya juga, yang dari manajemen ilmu komunikasi juga saya dapat. Jadi saya pakai RPS yang saya buat sendiri berdasarkan dengan konteks 4.0, 5.0 dan konteks Bengkulu. Jadi hari ini kita perdana ya. Perdana, jadi saya akan memberikan pengantar di kontrak kuliah dan juga RPS dan akan masuk di materi pertama. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita bahas di materi pertama. Oke. Jadi ada Pak Afifuddin, bener Pak? Iya Bu, bener Bu. Oke, Pak Afifuddin. Ada Pak Endang, komtinya. Oh, berarti satu kelas ya, Pak Endang ya? Iya Ibu, satu kelas. Oke, jadi angkatan ini hanya satu kelas. Ada Bu Marlinda, ada Mbak Dian Artika. Ini Bapak siapa namanya Pak? Keluarga Humbi? Lutfi Delami Bu. Rudi? Pak Rudi? Pak Humbi? Panggilannya apa Pak? Lutfi Bu. Oh, Pak Lutfi. Pak Lutfi. Lalu ada Ibu Novia Putri, ada Pak Muhammad, ada loh ini siapa namanya Pak? Walk Studio. Siapa Pak? Panggilannya? Iya Bu, nama saya Andri Bu. Oh, Pak Andri. Iya. Lalu ini Mas Pak atau Piye ini? Bapak bisa open cam dulu, Pak Ilham Ramadan. Apa enggak jaringan kah? Terus ada Ibu Weni. Bu Weni bisa open cam dulu Bu Weni. Sama Ibu Sastranita. Bisa saya lihat wajahnya dulu Bu. Terus ada Bapak Neutron. Ini bagus ini namanya. Berarti MIPA ya. Siap, izin Marianto Ibu. Oh, Pak Marianto. Oke, Bu Weni. Selamat siang Ibu. Pak Ilham belum bisa open cam Pak. Bu. Dan Ibu Sastranita. Ibu Sastranita, boleh tahu saya institusinya? Masing-masing nanti saya ulang lagi dari Pak Muhammad Afifuddin. Kalau Ibu Sastranita di manakah? Kalau boleh saya tahu? S1-nya? Enggak, kerjanya instansi apa? Oh, kalau sekarang nggak kerja. Oh. Lagi nganggur. Oke, insya Allah nanti bisa ini ya. Sekarang banyak kerjaan remote Bu. Bisa nanti insya Allah bisa banyak sekali. Nanti bisa share apa ya, aplikasi-aplikasi remote itu saya pernah coba dulu satu. Jadi bisa bikin konten kreator, bukan konten kreator influencer ya, beda. Selama siang juga buat
Pak tadi Pak Netron ini namanya panggilannya siapa Pak? Punten. Siap. Namanya Marianto Bu, izin Oh, Bu. Pak Marianto. Pak Marianto, terus Pak Purwanto ya. Pak Leonardo, Mbak Carya, Ibu Vergita bisa di open cam dulu Bu. Pak Wahyu, boleh open cam dulu Pak. Pak Dharma, halo Pak Dharma, bisa open cam dulu sama Pak Akbar terakhir. Udah ya. Iya Bu, ya Bu. Ya Bu. Oke. Jadi pertama kita akan bahas RPS dulu ya. RPS komunikasi pembangunan. Oke, ini dia RPS komunikasi pembangunan. Saya share sama teman-teman. Silakan nanti ketika saya menjelaskan, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan saja ya. Kita metodenya sekali jalan. Oke. Jadi ini RPS kita untuk sementara karena sebenarnya ada RPS officialnya. Jadi di komunikasi pembangunan kita lebih konteksnya berbicara tentang apa yang terjadi di Provinsi Bengkulu dan karena Provinsi Bengkulu lebih wilayahnya lebih ke pesisir ya, pesisir dan juga bisa dikatakan ada beberapa destinasi wisata. Dan sedihnya kita juga salah satu wilayah yang dikelilingi oleh cincin api. Jadi ya karena dikelilingi cincin api, jadi sering intensitas gempa, bencana alam. Apalagi sekarang karena banyak dibuka lahan liar juga. Jadi salah satunya kita juga akan membahas mitigasi bencana alam. Jadi ada tiga ya, ada tiga topik utama yang akan kita bahas. Pertama, kehidupan di pesisir pantai, destinasi wisata, dan juga mitigasi bencana alam. Konteksnya 4.0 dan 5.0. Apa beda 4.0 dan 5.0? Ada yang mau berkomentar? 5.0 dan 4.0. Apa bedanya? Era kita sekarang udah di mana? 5.0 atau 4.0? itu digital ya, digital industry. Jadi di sini lebih ke otomasi AI teknologi. Sementara kalau society, arti society apa? Masyarakat. Jadi apapun teknologi itu, AI itu sudah ada sisi humanisnya. Tidak lagi didominasi oleh teknologi. Jadi ada peran leadernya di situ, manusia sebagai leadernya, dan helpernya adalah teknologi. Itu konsepnya. Kenyataannya gimana nanti teman-teman bisa lihat di realitasnya. Kebanyakan ngapa-ngapain kalau misalnya apalagi untuk memudahkan ya, apalagi tugas dan lain sebagainya, memposisikan AI sebagai leader. Apapun yang dihasilkan AI copy paste ya, biasanya kayak gitu. Atau ya udah hasil dari AI itu udah dipakai aja 100% tanpa dicek dulu, tanpa diparaphrase, tanpa dikembangkan. Itu realitasnya. Seharusnya posisinya AI sebagai helper. Oke, untuk CPMK ada 5 poin yang akan diwakilkan di mata kuliah komunikasi pembangunan. Menganalisis isu, merancang intervensi komunikasi partisipatif, dan mengintegrasikan bagaimana nanti komunikasi pembangunan itu bisa bersinergis dengan 4.0 dan 5.0. Lihat di sini teman-teman, 4.0 itu adalah data AI IoT. Ada yang tahu IoT? Internet of Things, Social Listening. Oke, dan berikutnya adalah Society 4.0 yang berpusat pada manusia. Ini konsepnya.
seharusnya seperti ini. Tapi nanti realitasnya teman-teman lihat sangat berbeda. Lalu mengimplementasikan kemitraan. Kenapa dibilang komunikasi pembangunan? Karena di dalamnya tidak hanya bagaimana kita menganalisa ya, apa yang isu-isu apa saja yang ada di Bengkulu, tidak, tapi bagaimana mitra itu ada pemerintah di dalamnya, ada stakeholder dan akademis. Yang pada akhirnya nanti termasuk komunitas ya, yang pada akhirnya nanti bagaimana memberdayakan masyarakat difasilitasi oleh media, beragam media gitu ya. Berikutnya bahan kajian inti. Jadi ini hanya sebagai panduan saja ya TPS-nya. Jadi intinya kita akan ada 1, 2, 3, 7 poin ya. 7 poin. Dari 7 poin ini nanti kita akan bahas satu-satu, tapi saya tidak yakin di UTS akan bisa bahas semua poin ini. Saya rasa nanti yang bisa kita bahas adalah 1 sampai poin 4 atau mungkin sampai poin 3 ya. Berikutnya strategi dan metode pembelajaran. Seperti biasa nanti ada PJBL, ada kuliah interaktif ya, dan bisa sekali-sekali nanti kita pakai media ya. Komponen dan bobot penilaian. Jadi nanti teman-teman ujian tengah semesternya ini nanti akan saya ganti ya. Kemungkinan ini UTS-nya juga kalau misalnya sampai menjelang UTS, berarti UTS bukan di saya ya. Berarti UTS nanti ada di Pak Danur. Tapi kalau misalnya sampai UTS, berarti UTS di saya. Biasanya kalau UTS di saya, UTS-nya seperti apa? UTS-nya itu analisa ya, analisa lapangan. Jadi bukan paper apa? Tes. Jadi bukan tes di kelas ya. Tapi kita berdasarkan paper, analisa paper. Rubrik ringkas, ini lanjutan sama aja sebenarnya dengan komponen kan sebagai komponen dan bobot penilaian. Untuk penilaian ada proyek kelompok juga. Dari kita itu satu semester kira-kira ada 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu berarti sebelum UTS ada 8, setelah UTS ada 8, termasuk satu masing-masingnya ada UTS dan UAS. Jadi 7 pertemuan sebelum UTS plus 1 UTS. Berikutnya rubrik penilaian terperinci, sama aja sebenarnya, tapi ini lebih dirincikan lagi sama yang di atas ya. Dan di bawahnya, ini adalah tugasnya ya. Tadi kan saya sampaikan ada tiga isu besar. Pertama itu adalah masyarakat di wilayah pesisir, kehidupan di pesisir. Itu track A. Isunya lebih ke penurunan stunting, tapi nanti kita lihat lagi apa yang sedang trending di wilayah pesisir. Dan di sini teman-teman sebenarnya memilih tidak tiga-tiganya dikerjakan, memilih isunya mau apa gitu kan. Mau track A, track B, track C, boleh silakan. Yang B-nya itu tentang pariwisata, yang C-nya tentang mitigasi, early warning system. Jadi mitigasi bencana alam. Berikutnya Kairil, Pak Kairil. Nah, di sini lebih ke pertemuan ya, meeting kita mingguan. Jadi di minggu ini perdana kita akan ya orientasi kontrak kuliah dan peta isu Bengkulu. Jadi ada 3 ya, isu di komunikasi pembangunan sebelum UTS, saya memetakan 3. Isunya wilayah pesisir 1, yang kedua destinasi wisata, yang ketiga mitigasi bencana alam. Jadi teman-teman silakan mulai dari sekarang berpikir kira-kira mau ngambil topik yang mana ya. Nanti akan ada
cara pengerjaannya juga. Jadi di subtopik minggu pertama ini kita akan ngomongin tentang bagaimana sih evolusi komunikasi pembangunan, tapi konteksnya lagi-lagi ya saya akan fokuskan ke 4.0 dan 5.0. Apakah Bengkulu sekarang sudah masuk 4.0 atau sudah di 5.0? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Monggo. Kalau secara infrastruktur kita masih di 4.0, tapi secara dunianya kita sudah ada di 5.0. Mau lihat contoh? Kalau teman-teman buka ChatGPT sekarang itu sudah 5.0, jadi tidak ada lagi yang 4.0 ya. Kalau dulu kayaknya di bulan Agustus masih 4.0 ya, 4.5 malah ya. Ada 4.3, ada 3.5. Tapi sekarang kalau teman-teman punya iseng nih lihat coba ChatGPT-nya, itu sudah 5.0. Jadi dia lebih fungsinya juga beda ya dengan 4.0. Kalau 4.0 itu lebih ke big data dia kan. Tapi kalau ke 5.0 dia lebih memusatkan pada bagaimana peran manusia ketika memasuki era big data itu, gitu kan. Kalau teman-teman ada di sini yang punya pengalaman sakit terus berobat ke luar negeri? Belum, Bu. Dan jangan ya kalau bisa. Semoga sehat ya. Jadi kalau di luar itu diagnosa pasien itu dibantu dengan ChatGPT. Tapi ChatGPT yang khusus untuk health. Dan mereka juga ChatGPT ini juga membantu kira-kira nanti penanganannya ketika tanda-tandanya adalah contoh untuk penyakit dalam misalnya. Nanti diperiksa cek darah ya kan. Cek darah dapat lab darahnya, hasil cek darahnya seperti apa, terus ciri-ciri fisiknya bagaimana. Dan juga setiap pasien itu kan ada history, ada rekam jejak kesehatannya. Jadi kalau teman-teman di rumah sakit biasanya perdana datang ke rumah sakit itu pasti ditanyakan sudah pernah berobat ke sini atau pertama kali. Ketika dikatakan pertama kali disuruh registrasi dulu. Nah nanti data itu akan tersimpan bertahun-tahun. Kalau tidak pernah datang lagi, walaupun setahun kemudian, 2 tahun kemudian, ada rekam jejak yang disimpan bertahun-tahun, ada rekam jejak yang setahun. Kalau tidak datang lagi, itu akan hangus dan harus daftar ulang. Jadi kayak misalnya saya dulu tahun 2021 ya pertama kali mencoba berobat di di klinik Suprapto dekat lampu merah Simpang 5, sampingnya optik kacamata, sebelah kanannya itu kalau nggak salah jual kasur gitu. Apotek Kartika, Bu. Hah? Dr. Agus Apotek Kartika. Iya, kulit ya biasanya. Enggak sih, dia umum. Semua banyak yang Iya, ke sana. dokter umum. Iya. Dokternya Dr. gondrong Agus ya. Apotek Kartika. Jadi saya ke sana 2021, nggak expect ya. 2001 kan itu cuma 2021 ya, iya. Waktu itu datang juga Izin Ibu. 2019. Ibu izin Ibu, ada beberapa Ibu Mei izin Bu, ada beberapa teman yang mau join tapi belum di step 1. Oh sudah Pak, cuma satu tadi Pak. Terima kasih Bu. Ya. 2019 pokoknya sebelum COVID, terus datang lagi di 2023. Ternyata saya nggak expect masih disimpan data. Saya pikir coba dicek aja, tapi kayaknya nggak ada lagi. Taunya masih ada. Jadi rekam jejak itu juga membantu sebenarnya teman-teman. Jadi sebelum nanti kan ketika kita masuk pertama itu tidak keluhan yang pertama itu
disimpan. Keluhan pertama disimpan, nanti datang keluhan berikutnya, kita datang, obat yang kita minum itu akan dipengaruhi oleh pertama kali kita datang. Jadi gini, ada penyakit itu ternyata walaupun dia penyakit kulit, ternyata dipengaruhi juga, kayak misalnya mungkin karena dia punya alergi. Alergi itu kan macam-macam. Jadi ternyata penyakit kulit saya itu bukan karena makanan gitu, karena udara. Jadi dari situ belajar juga gitu kan. Nah, kalau di luar negeri itu sudah berbantu ChatGPT. Mereka masukin diagnosa dari hasil dari darah, lalu track rekam jejak yang sebelumnya, nanti akan keluar tuh apa yang dengan kondisi terbaru usia sekian, perempuan dengan gejala fisik seperti ini, apa diagnosanya, nanti keluar diagnosanya, kira-kira obatnya apa. Apakah itu serta-merta menjadi decision maker untuk dokter memberikan obat A, B, C, D, F, G? Enggak. Tapi di situ mereka ChatGPT-nya membantu untuk mendiagnosa gitu. Itu terjadi di rumah sakit Taiwan ya, beberapa klinik di Taiwan. Terus kalau di Taiwan tuh karena dia Cina ya, jadi rumah sakit yang herbal sejenis akupuntur yang tradisionalnya juga populer ya, dan di area di cabang yang tradisional juga dipakai gitu. Itu bagus ya sebenarnya. Teman-teman boleh coba, misalnya kalau tidak mau pergi ke dokter, punya ChatGPT yang berbayar, coba aja nanti. Saya usia saya sekian, saya punya gejala misalnya tidak bisa tidur gitu kan, tidak bisa tidur, bulanan sudah mau habis gitu kan. Nanti dikasih tuh ada bagaimana caranya biar bisa tidur, tapi tidak stresnya bisa menurun, bagaimana gitu kan. Nanti dikasih tahu kalau dari sisi obat harus ngapain, dari sisi workout misalnya harus olahraga harus ngapain, siang harus konsumsi apa, pagi harus konsumsi apa. Nanti akan dibantu sama ChatGPT. Itulah fungsi ChatGPT di 5.0. Jadi ada peran manusianya di sana, jadi kita kayak komunikasi gitu loh dengan AI, dengan teknologi. Oke, ini pengantar sedikit ya, yang 4.0 dan 5.0. Dan teman-teman sebenarnya bisa menganalisis juga ini. Kan sekarang itu kalau teman-teman lewat Pantai Panjang ya, ketinggiannya berbeda loh. Sekarang masuk musim-musim pasang ya. Teman-teman bisa ukur nanti ketinggiannya sudah naik berapa, terus bisa disampaikan sekarang timingnya itu bulan apa ya hari ini? Agustus ya, masih Agustus ya. Agustus tanggal 30. Prediksikan apa yang akan terjadi seminggu kemudian di sekitar Pantai Panjang, Kota Bengkulu misalnya. Apa yang harus diantisipasi. Itu bisa dipakai ya teman-teman. Bisa digunakan, teman-teman bisa menggunakannya untuk membantu menganalisa prediksi gitu. Oke, minggu kedua kita akan belajar lebih ke teori dan paradigma. Jadi di sini ada pandangan keilmuan komunikasi, pembangunan, dan teori. Sedikit teori kita akan bahas. So, contohnya misalnya theory of change, problem, objective 3. Terus ada participatory ini. Jadi teman-teman bisa buka-buka buku bisa cari referensi dari sekarang. Ini beberapa yang akan kita bahas bahasanya. Lalu ada juga nanti akan masuk ke riset cepat untuk perencanaan. Nah, nanti saya akan usahakan di pertemuan kedua ya, kita akan coba mulai membahas tentang nanti isu 3 besar ini seperti apa harus dikerjakan. Di sini sudah ada panduannya sebenarnya juga. Alhamdulillah. Ini referensi yang bisa teman-teman pakai. Kebijakan kelas ya. Oke. Tolong jangan plagiat atau copy paste. Itu saja PR-nya. Tolong jangan plagiat dan copy paste.
Karena ini benar-benar yang tidak bisa saya toleransi, jangan dicoba-coba. Jadi nanti akan saya pandu, saya sharing bagaimana caranya hasil dari ChatGPT itu di paraphrase. Paraphrase-nya misalnya seperti apa? Menghormati. Katakanlah ini misalnya teman-teman dapat dari ChatGPT. Bagaimana cara paraphrase-nya? Pertama, bisa dengan membuat kalimat itu lebih efektif. Efektif itu bagaimana? Dengan menghilangkan yang tidak perlu. Bahasa yang menghormati, oke. Bahasa yang menghormati ini kalimatnya sudah ini ya, sudah sangat ringkas ya. Yang bisa nah ini mungkin bisa teman-teman buat. Nah, ini juga udah ringkas banget, udah pendek banget. Alternatifnya, kalau kalimat itu tidak bisa diringkas, berarti dicari sinonimnya. Menghormati, selain menghormati apa? Memahami, menghargai, memahami. Udah ganti gitu aja, selesai. Perlindungan, proteksi, ya kan? Preventif, persetujuan. Persetujuan itu persetujuan itu apa ya? Kenapa, Pak? Approval tapi bahasa Inggris. Oh iya, itu bahasa Inggrisnya ya, boleh. Kalau misalnya mau pakai bahasa Inggris boleh. Atau persetujuan itu apa ya? Menyepakati, ya kan? Disinformasi, misinformasi, salah persepsi misalnya, ya kan? Salah persepsi, salah interpretasi. Jadi teman-teman cari sinonimnya ya untuk memparaphrase hasil dari ChatGPT atau teman-teman cari di Google misalnya. Oke, berikutnya ini CPL. Ini bagian dari CPL CPMK. Oke, selesai di sini. Oke, terus ini ada kontrak kuliah juga. Kontrak kuliah itu di sini. Oke, ada di sini ya. Oh, ada di PPT ya, saya lupa. Kalau kontrak, sebenarnya ya poinnya adalah tadi ya, please banget Bapak Ibu untuk yang copy paste dan plagiat itu kita hindari, sangat-sangat kita hindari. Nah, ini di minggu ketiga ya, kita akan coba, tapi saya akan coba sudah membahas nanti di minggu kedua, jadi biar tidak keteteran ya teman-teman. Oke, sampai di sini RPS dan kontrak kuliah. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita masuk ke Bu, saya mau tanya Bu, izin. boleh. Izin bertanya, Bu? Boleh. Monggo. Mbak, Ibu Vergita ya? Boleh, silakan Bu. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya Bu, terkait misalnya izin gitu ya Bu, kalau di kelas kita ini akan ada batasan izinnya gitu nggak ya Bu? Ada. Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya dari sistem akademik ya. Dari sistem akademik itu minimal 80%. Karena saya itu nggak tahu ya, di Yudhistira saya itu ketika nanti tidak hadir, nilainya kalau misalnya kurang dari 80%, itu sudah kejadian di semester kemarin. Saya tidak bisa menginput nilai, walaupun sebenarnya teman-teman tuh ada UTS-nya atau UAS-nya. Nah, kemarin juga ada tuh kejadian. Jadi anaknya itu sudah 3 kali tidak datang. Saya tanyakan, kalau 3 kali tidak datang itu kan sebenarnya bisa nanti kasih tugas gitu kan. Tapi sistemnya ternyata tidak mau membaca, tidak mau menginput nilai karena kurang dari 80%. Nah, jadi kemarin itu diusahakan ya teman-teman, diusahakan 80%. Kalau 80% itu berarti berapa ya? 4 kali nggak sih? 2 kali sebelum UTS, 2 kali setelah UTS. Kalau misalnya memang tidak bisa sama sekali diantisipasi, misalnya harus memang lebih dari 80%, misalnya katakan 5 gitu kan.
mungkin alternatifnya masukin nilainya lewat akademik gitu kan. Jadi tambahan bukan lewat sistem. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya sistem Bu kita. Kita dibikin sistemnya itu sudah tidak mampu membaca lagi gitu. Walaupun nilai UAS dan UTS-nya ada, tapi ada alternatifnya. Kalau nggak masalah sih. Kalau memang benar-benar teman-teman ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Ada lagi tadi ada 2, Ibu siapa? Gimana Bu kita? Aman? Sudah aman Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ibu Fardiana. Monggo Ibu. Siap Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Izin Bu, Mm-mm. izin tadi terlambat Bu, baru buka HP lagi Bu. Bu, saya mau tanya Bu, apakah RPS-nya bisa di-share melalui Komti Bu? Terus apakah buku-buku panduan untuk mata kuliah ini bisa kami dapatkan juga judul-judulnya Bu, biar jadi panduan untuk tugas-tugas dan UTS Bu? Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Saya langsung jawab ya Bu Far. Di dalam RPS itu tadi sudah ada list buku-bukunya. Nah, ini kebetulan nih Bu Far nanya bagaimana cara dapetin bukunya. Sebenarnya banyak ya, aksesnya bisa ke perpustakaan ya kan. Tapi saya tidak yakin sebenarnya di perpustakaan ada. Gini, kita itu selain fasilitasnya yang kurang juga males baca. Jadi alternatifnya gimana? Saya akan sharing sekarang caranya biar teman-teman bisa cari buku gratis. Jadi siap ya? Ini akan saya. Teman-teman yang punya device lebih silakan langsung praktek. Atau misalnya kalau bisa sebelahnya bikin new tab silakan. Jadi untuk cari jurnal itu ada namanya Sci-Hub. Sudah pernah nyoba Sci-Hub? Belum pernah. Itu Sci-Hub itu Sci-Hub. Sudah pernah? Ini? Belum juga. Tulisannya SCI strip hub. Nih. Ini aja, terus enter. Nah, ini buat ketika teman-teman katakanlah ya, ini Google Scholar itu tempat mencari jurnal ya. Google Scholar ini buat nyari jurnal. Dan ini nanti penting banget buat teman-teman yang lagi nulis tesis atau mau mencari bahan tesis. Saran saya, mulai aja curi start. Kenapa harus nunggu di semester 2 dan semester 3? Kenapa enggak dari sekarang aja scooping review atau literatur teman-teman buat summary gitu kan. Misalnya sudah ada topik gitu kan. Buat aja summary sekarang, cari di Google Scholar ini ya. Contoh untuk cari jurnal. Lalu teman-teman bisa masukkan misalnya komunikasi pembangunan, developing communication. Oke. Nah, di sini kalau kita mau nulis paper ya, mau nulis untuk diterbitkan di jurnal apa gitu kan, atau misalnya mau buat buku, ada baiknya teman-teman mencari referensi itu 5 tahun terakhir. Jadi ini diganti ya, di spesifikasi waktunya kali 5 tahun berarti 2020 ya. Klik ini. Nah, kalau sebelumnya tadi teman-teman nggak bikin ini, pasti di sini di sebelum 2020. Nah, sekarang karena teman-teman sudah bikin rentan khusus waktunya, ini sudah berubah. Nah, biasanya teman-teman ini berbahasa Inggris kan, ini karena sudah diganti. Kalau dia berbahasa Inggris, teman-teman ribet gitu kan, untuk memahami ini kan masih bahasa Inggris, atau ininya juga masih bahasa Inggris. Teman-teman bisa ganti ini ke bahasa terserah teman-teman mau bahasa apa, tapi saya sarankan jangan pakai Google. Kalau Google biasanya dia tidak mau. Oke. Tidak ada pilihan translate di sini. Coba kita pakai saya kan pakai Brave ya. Ini Brave, coba saya pakai Google ini ya. Oke, saya cuma memudahkan aja ke Google. Terus di sini ada titik 3, teman-teman bisa ganti translate.
Gitu ya. Jadi teman-teman ganti search engine-nya ke Google biar dapat feature add-on. Kalau belum ada feature translate-nya tinggal di add-on kan aja di setting, biasanya di sini ya. Nanti tinggal di add-on kan aja gitu. Nah, di sini translate karena ini masih bahasa Inggris, misalnya teman-teman mau biar bisa paham Indonesia diganti, atau teman-teman lebih paham bahasa Mandarin misalnya kan, nggak paham bahasa Indonesia tapi bahasa Mandarin, oke, boleh ganti Chinese translate sih, berubah kan. Atau teman-teman bisanya bahasanya saya nggak bisa bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin, apalagi bahasa Inggris, saya bisa bahasa Arab, ganti saja bahasa Arab sih, guys ya. Oke. Nah, dari sini ada kemungkinan jurnal-jurnal ini jurnal-jurnal berbayar, teman-teman nggak bisa downloadnya. Ini buku ya. Kalau buku nanti kita ngomongin jurnal dulu ya. Mana jurnal. Oke. Jurnal. Oke, ini jurnal ya. Ini jurnal sudah bisa diakses. Kita cari yang tidak bisa diakses. Semoga ini tidak bisa diakses. Ini bisa diakses. Saya cari yang tidak bisa diakses. Here, maybe this one. Let's see. Oke. Ini bisa diakses tapi akses terbatas ya, karena ada purchase PDF. Oke, andai, saya nggak paham ini kenapa saya bisa mengakses ini. Kayaknya mungkin karena dari kampus saya yang pertama ya, masih terdetect. Jadi kalau misalnya di teman-teman tidak bisa diakses, teman-teman ada dua pilihan. Teman-teman bisa ambil URL linknya, terus pindahkan tadi ke Sci-Hub sini, paste. Pertama, ambil URL linknya, pindahkan ke sini, paste, open. Kalau tidak berhasil, ini kan berhasil ya. Kalau tidak berhasil, teman-teman ambil DOI numbernya ya, copy DOI numbernya, pindahkan ke sini. Oke, jadi ada dua cara ya kalau ini berbayar. Ini soalnya dia ada purchase PDF, saya nggak yakin di teman-teman bisa dibuka. Kalau tidak bisa, berarti teman-teman ada dua kemungkinan caranya. Pertama, URL linknya pindahkan ke Sci-Hub, atau DOI numbernya pindahkan ke Sci-Hub, lalu tinggal klik open. Itu satu ya, untuk cari jurnal ya, untuk cari jurnal itu. Sebenarnya ada banyak aplikasi kayak Paris and Publish, itu bisa dipakai. Lalu kalau Paris and Publish itu free ya, teman-teman bisa pakai. Tapi dia memang ada di download dulu gitu. Aplikasinya di download dulu, nanti teman-teman tinggal masukin key-nya tuh dari mana? Key-nya itu dari publisher. Misalnya teman-teman ngambil dari Elsevier atau dari Scopus gitu kan. Scopus itu ada key-nya. Ada key key API. Jadi teman-teman ambil key API-nya, pindahkan ke Publish and Paris-nya. Kalau yang lebih detail nanti kalau untuk yang Publish Paris bisa ada tutorialnya banyak di YouTube. Dan gini, tadi kan ini sudah ya, nih misal ya. Terus ini bahasa Inggris, gimana? Saya nggak mau bahasa Inggris gitu, saya maunya yang bahasa Mandarin aja. Mengubah ini jadi bahasa Mandarin, bisa nggak? Bisa. Katakanlah teman-teman mau pakai bahasa Indonesia gitu kan. Oke, Google Translate. Nah, sampai di sini teman-teman. Sampai di sini sudah? Oke. Sudah sampai sini? Oke, Bu. Di open in Google. Sudah, ya, ini. Ada tulisannya kecil banget ini. Kelihatan nggak ya? Jadi pertama klik type Google Translate, terus klik ini di bawahnya, ini ada open in Translate. Nah, ini kan tadi udah saya simpan ya, ada di lokal disk saya bagian download. Teman-teman tadi udah simpan belum? Nanti ketika sudah simpan, ambil lagi dokumennya. Caranya banyak. Mau cara apa? Mau ngambil dokumennya bisa di drag ya, bisa di drag atau diambil dari sini ya. Dokumen bisa aja di drag gini,
Wait. Bisa ini dulu, klik dulu dokumen ya. Klik dulu dokumen, terus di drag dari sini, dari local disk ke sini. Nah, kalau sudah kayak gini teman-teman bisa klik translate. Oke. Ditunggu ya. Habis itu klik download translation atau open translation. Kalau mau di-download silakan di-download, kalau mau open langsung silakan. Saya belum ganti bahasanya, lupa, sorry. Jadi saya harus ganti dulu. Ini bahasa Inggris ke Indonesia. Ulangi lagi ya. Translate. Oke, kita buka open translation. Nah, di sini udah ganti bahasa ya Indonesia ya. Ya kan? Udah ganti Iya, Bu. ke bahasa Indonesia. Jadi teman-teman nggak usah takut baca jurnal. Tapi sebenarnya kalau jarang baca jurnal juga tetap aja bikin ngantuk ya. Bisa jadi obat tidur. Yang insomnia ini bisa jadi obat tidur. Daripada makan obat, lebih baik baca jurnal. Gitu ya. Oke. Wes ya, sekarang sudah bisa baca jurnal tanpa bahasa Inggris, tapi saran saya lebih baik sedikit-sedikit kita belajar bahasa Inggris gitu ya. Selesai di jurnal, sekarang saya kasih tahu cara cari buku. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk jurnal, pencarian jurnal? Aman ya? Oke, Insya Allah aman, Bu. kita buka tab baru atau mau tab itu saja boleh, silakan. Biasanya website itu ada yang bisa diakses dengan LibGen atau BookFeed atau ZBookFeed. Oke, kita coba dulu yang LibGen. LibGen tanpa ada di belakangnya embel-embel ya, LibGen aja. Oke, dia lagi bermasalah LibGen. Google, baru kita cari LibGen. Nah, ini katanya sudah tidak ada lagi halamannya, tapi kita cek aja dulu. Oh, masih ada ya, ini dia LibGen. Jadi teman-teman buka dulu Google, terus teman-teman klik LibGen di Google itu, terus nanti keluarnya seperti ini, ya kan? Sekarang kita mencoba mencari RPS komunikasi pembangunan. Cari buku yang bahasa Inggrisnya ya. Karena di LibGen itu dia ya adanya bahasa Inggris. Oke, ini bahasa Indonesia semua. Ini ya. Ini buku ini. Oh my god. Oke. Kita copy yang ini. Kita coba mencari yang ini. Paste kan ke sini, lalu tinggal klik ini ya. Oke, ini keluar ya teman-teman, yang menyerupai strategic planning for public and non-profit organization. Oke, ini bisa dipakai, bisa di ini ya, Journal of Non-Profit Public Sector Marketing ini bisa. Tapi ini kan general ya, jadi ini teorinya, kita belajar teorinya di sini. Mungkin ada teori of change mungkin di sini, atau teman-teman mau pakai teorinya langsung boleh, silakan. Jadi kita tadi ada berapa teori? Kita tadi di meeting pertama itu ada teori. Oh, di meeting kedua ya sudah ada teori of change. Kopikan saja ya ke sini, tetap enter. Wait, why? Oke, ini hasil pencarian dari theory of change ya. Teman-teman bisa checklist ini sebenarnya ya, bisa checklist, bisa unchecklist. Jadi mau cari berdasarkan apa bisa dipakai. Nah, di sini tinggal ambil mau Journal of Theory of Social Behavior, boleh, silakan. Practice, nanti di sini biasanya ada pembahasan tentang Theory of Change. Ini satu ya, ini satu website yang bisa dipakai untuk. Terus ini kan sudah keluar nih, nyimpennya gimana? Nyimpennya
Nanti kita buka aja kan. Di sini ada tulisan PDF. Di samping PDF ada mirrors. Jadi gunakan ini mirrornya itu. Cek satu-satu ya. Cek satu-satu. Bukanya klik di mouse itu klik sebelah ini ya. Kanan. Oh, iklan ini berarti. Sebentar. Coba. Nah, ini dia. Kanan tapi sampai keluar yang opening new tab-nya. Oke, kalau keluar kayak gini berarti klik get-nya. Nah, sudah keluar ya. Ini bisa di-save di sini, download, save. Nah, ini udah dapet nih kita. Bentuknya jurnal ya. Oke, ini satu misalnya kan. Ini satu namanya LibGen. Ada lagi. Satu lagi saya akan kasih namanya NS Archive. Ini juga bisa dipakai. NS Archive. Website ini juga bisa dipakai untuk cari buku ya. Oke, terlalu besar. Kita kecilin dulu. Teng 200 kan ya. Oke. Tadi saya mau cari theory of change. Saya tinggal copy paste di sini, enter. Oke. Nah, ini ada ya, how to work with a theory of change. Ada bukunya sendiri, theory of change. Jadi kalau misalnya dapat nih kita buku teorinya theory of change, tinggal klik saja. Kalau tadi itu sebelah kanan ya jarinya, sekarang jarinya langsung aja di sebelah kiri. Nah, setelah kayak gini ditunggu dulu ya, oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini teman-teman, kalau fast download itu berbayar, teman-teman harus bayar. Ini kan become a member to support a long term preservation. Jadi jangan ambil yang fast download, kita kan maunya yang gratis saja ya. Jadi klik slow partner server. Jadi tetap yang kiri ya dari mouse-nya itu, klik verify, checklist aja di sini. Terus nanti dia akan langsung buka automatically. Ini. Tunggu, please wait 30 second. Untuk nanti keluar di sini namanya linknya ya. Nanti linknya keluar baru sabar dulu, berarti ya disuruh menunggu. Bisa bikin kopi dulu sebentar, bisa ngambil snack dulu ya kan. Tapi nggak bisa tidur ya. 10 detik itu terlalu cepat. Oke, kita tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Nah, ini baru nih keluar download now. Lagi dari yang kiri tadi. Masih jari yang sama. Nah, udah save dia ya. Save di satu local disk yang bisa ditemukan, bisa dicari. Udah, saya save di sini. Oke, sampai sini cukup ya, 2 aja. Nanti bingung kalau kebanyakan. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Sabu. Bisa ya. Jadi kalau untuk jurnal ada Bisa, berapa Bu. Bapak Ibu? Untuk cari ada Google Scholar untuk cari jurnalnya sendiri ya kan? Skyhook. Ada Sci-Hub. Sci-Hub itu untuk mencuri jurnalnya, untuk mengekstrak jurnalnya. Jadi kita nggak perlu bayar ya. Kalau untuk buku ada banyak ya tadi, tapi yang dipraktekkan ada 2. Ada LibGen sama Anas. Anas Archive. Bisa juga sebenarnya Zik Bukti atau Bukti sama. Nanti sebenarnya kalau yang kayak gitu tuh banyak ya di website itu. Kita tinggal ini aja atau cari di ChatGPT. Berikan saya website yang bisa mengekstrak buku secara gratis, buku internasional secara gratis. Nah, kalau bukunya berbahasa Inggris, bisa nggak diubah ke bahasa Indonesia? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Tadi kan sudah ya, tadi sudah dipraktekkan ya. Buku-buku pun bisa. Tadi jurnal, sekarang mau buku, bisa buku.
Google Translate. Sama aja caranya dengan yang tadi, buka di Google terjemahan. Ini kita gantikan ke Inggris, ini Indonesia, terus ini klik dulu dokumennya. Teman-teman ambil bukunya yang mau diartikan tadi, tapi jangan di print ya. Tolong jangan di print ya. Kasihan kalau di print. Jadi ujung-ujungnya nanti diperbanyak. Oke, buka terjemahan. Ini salah buku saya. Ini bukan buku, masih jurnal ya. Saya mau buku ini tadi. Oh my god. Tarik sini, terjemahkan. Buka terjemahan, berubah loh bahasa Indonesia. Pokoknya bahasa Jerman bisa, bahasa Jerman. Jadi itu namanya 5.0 ya teman-teman. Teknologinya ada sekarang, tapi bagaimana posisi teknologi itu jadi helper kita, ya, bukan hanya jadi leader kita. Ya. Enak loh, buku luar negeri loh, bisa loh, bahasa Indonesia loh. Oke. Jadi dengan ini tidak ada lagi alasan tidak ada bukunya, ya kan? Oke. Balik ke slide. Oke, saya udah buat slide, nggak banyak. Ya, cuma slide-slidean aja. Kita bahas simple, ini sangat simple. Oke, komunikasi pembangunan, materi pertama. Sekarang pas di akhir bulan, mudah-mudahan besok sudah mengalir semua ya gajinya yang biasanya gajian. Yang tidak gajian saya doakan, saya sumpahin menjadi entrepreneur ya. Amin. Entrepreneur. Ya, amin. Atau yang lagi berpikir Amin. silakan untuk jadi di institusi tertentu, saya doain lolos ya. Doain lolos. Amin ya Allah. Apalagi hari Sabtu ya. Kemarin hari Jumat ya. Oke. Next, agenda dan tujuan. Oke, perkenalan dosen. Belum ya tadi ya? Sudah. Tapi mahasiswa. Oke. Dosennya mungkin setelah slide ini ya. Kita mulai. Lalu cara kerja kelas, blended. Oke, blended itu ada daring, ada offline. Ini kita sudah mulai daringnya. Besok semoga kita bisa offline. PJBL atau case study ya, nanti akan coba case study juga. Sebenarnya tadi sudah case study saya sudah sampaikan di Indonesia, di Bengkulu tuh ada 3 ya track isunya. Satu, masyarakat pesisir pantai, destinasi wisata, kota pariwisata, dan yang terakhir adalah mitigasi bencana alam. Oke. Itu ya potensi peta isu Bengkulu ya. Jadi ada potensinya banyak, tapi juga ada tantangan. Tantangan itu tadi saya sampaikan, kita ini ada dikelilingi cincin api, makanya rentan untuk bencana alam. Dan kita juga punya gunung bawah laut yang dekat sama Enggano, itu juga jadi tantangan natural dari alam ya. Potensi kita banyak. Kalau ada lagunya itu ditanam aja batang ubi, udah tumbuh ubi gitu kan. Saking kita banyak potensinya, kaya gitu tanah kita. Kalau ada teman-teman yang sudah pergi ke luar negeri, gak usah jauh-jauh, yang punya musim 4 musim itu sudah sulit untuk bercocok tanam, itu sulit di tanah mereka. Kenapa? Karena mereka harus menyesuaikan dengan musim salju. Itu sudah pasti tidak ada tanaman yang bisa ditanam waktu musim salju. Bisanya mereka itu ketika musim panas, musim semi ya. Musim semi itu udah mulai mempersiapkan ladangnya gitu kan. Salah. Musim semi mempersiapkan ladangnya. Sebenarnya pas musim gugur itu dia udah mulai musim gugur. Setelah musim salju musim apa? Semi kan ya? Ayo besok kita Ya Bu, spring Bu. Betul Bu. Iya Bu, iya. Iya. Iya spring Bu. Coba besok Iya, kita Bu. cosplay ya. Cosplay pakai baju coat semua. Kalau di gitu Harvest kan. Moon Bu, sesuai Bu. Oh.
Yang paling dekat itu paling kalau mau nyoba-nyoba 4 musim paling dekat kayaknya Turki kali ya, 3 jam ya. Jauh nggak sih tuh? Ya Turki enggak ding, Turki 9 tambah 3. Oh lama. Jepang. Jepang, Bu. Iya, Jepang Korea ya. Jepang Korea, Australia ya. Australia dua musim ya, Australia. Oke, gitu ya teman-teman. Coba sekali-sekali nanti kalau ada kesempatan yang gratis aja, nggak usah yang kita ngeluarin duit, yang gratis aja pergi keluar gitu kan, ngerasain salju gimana sih, makan salju gimana sih gitu kan. Oke, ini lagi-lagi. Jadi teman-teman nanti ketika ketemu sama saya di komunikasi pembangunan, jangan bosen ya kalau misalnya saya ngomongin tentang masyarakat pesisir, lalu destinasi wisata, kota pariwisata, dan early warning system, ini mitigasi bencana alam. Jadi kita lebih pembahasannya ke 3 hal ini. Konteksnya lagi 4.0 dan 5.0. Oke. Aktivitas interaktif, ada icebreaker, mini workshop, dan micro case. Oke, next. Nah, ini saya. Jadi boleh dipanggil Mei, boleh panggil terserah ya, up to you. Bebas. Nggak ada pertanyaan ya sini. Oke, next. Cara kerja. Jadi maksudnya kita sepanjang di kelas ngapain aja gitu kan. Bisa tatap muka, nanti ada proyek konteks lokal, ada mini lecture, latihan, diskusi, dan umpan balik cepat. LMS itu sama dengan siakap ya. Terus nanti grup teman-teman juga mungkin bisa disampaikan informasi dan lain sebagainya. Terus ada medianya papan kolaboratif. Outputnya, nah di sini nanti teman-teman dari 3 itu kalau yang memilih track A, track B, track C, masing-masing beda outputnya ya. Ada yang bentuknya video kurang dari 1 menit, ada yang bentuknya seperti flyer, ada yang bentuknya seperti apa ya? Saya lupa tadi buatnya apa. Pokoknya ada 3. Kalau 3 isu itu 3-tiganya outputnya beda. Ekspektasi hadir aktif ya, diusahakan hadir aktif biar penilaiannya tidak susah ya. Uji ide dengan data, yes. Jadi kita punya ide, saya yakin semua punya ide, dan saya rekomendasikan teman-teman untuk mulailah mencari ide untuk tesis ya. Jadi nanti biar apa? Biar nanti pas sudah mulai di semester 3 teman-teman sudah ada arahan. Jadi udah ada draftnya gitu, draft proposalnya gitu kan. Lalu etika ya, tadi sudah disampaikan juga di kontrak dan RPS. Simple saja, dan konektivitas terbatas. Kita siapkan alternatifnya nanti kalau misalnya ada kendala untuk kelas-kelas online. Dan kelas studio kolaboratif. Ya, ini kan Dasolen ya. Kalau ada yang masih ingat S1, ini adalah Dasolen. Ini harapannya seperti ini. Dasennya realitasnya ya qadarullah gitu lah. Tuh di sini ya jelas. Dan ini bukan dari saya sebenarnya. Ini adalah dari sistem siakat sistem. Oh iya, yang baru sekarang namanya siakat ya, yang lama namanya Yudhistira. Gitu. 15 menit terlambat. Ini Dasolennya. Saya harapannya ya 15 menit tidak ada yang terlambat gitu kan. Semoga. Tugas tepat waktu ya, setelah tanpa alasan 10% per hari. Oh, pengurangan 10% per hari. Maksimal 3 hari. Nanti ya, ini sebenarnya yang tidak bisa ditoleransi itu ya. Please banget Bapak Ibu, Mas, Mbak, ganteng, cantik, baik hati, orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang yang amanah, semuanya lah ya. Kita belajar untuk tidak plagiat dan copy paste ya. Jadi setiap bikin tugas ada referensinya dan dicoba untuk diparafraskan dengan bahasa sendiri. Saya jujur
teman-teman lebih baik membuat kesalahan dengan menjawab pertanyaan itu salah, atau membuat sesuatu itu hasilnya tidak, katakanlah 70% benarnya, daripada teman-teman benar tapi hasilnya plagiat atau copy paste. Jadi di situ saya menilai proses, tidak menilai hasil, ya. Kalau plagiat itu susah sekali rasanya, tidak ada toleransi ya. Jadi kita, kalau ada pertanyaan tanyakan aja ya. Boleh nanti Komti share nomor WhatsApp-nya ke teman-teman. Jadi mari kita sama-sama pilih jembatan yang tidak ada plagiatnya dan copy paste-nya. Tidak tahu, lebih baik bertanya. Oke? Komunikasi LMS ini siakat, grup konsultasi mingguan. Kalau butuh silakan, harian silakan. Mau jam, kalau saya sempat saya balas on time. Sampai sekarang saya balas semua ya, insya Allah. Dan berikutnya, akomodasi kebutuhan khusus tersedia. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya itu bukan makan minum ya. Misalnya ada teman-teman yang tapi nggak ada difabel kan di sini? Adakah? Nggak ada ya? Insya Allah nggak ada, Mbak. Kalau ada nanti silakan, nanti insya Allah kita egaliter, jadi semua yang pengen belajar kita fasilitasi. Dari program juga akan support insya Allah. Skema penilaian ini tadi sudah dibahas, kita next saja. 3 jalur fokus. Nah, ini lagi-lagi saya akan bahas, saya highlight lagi-lagi. Jadi teman-teman pilih track paling lambat minggu ketiga. Tapi di sini saya tidak bilang minggu ketiga. Kalau teman-teman sudah punya hari ini, silakan ya, mau yang mana. Rekomendasi saya pilih yang datanya ada banyak di media sosial. Jadi kalau teman-teman tidak bisa turun lapangan, bisa ambil di media sosial, di media online. Walaupun sebenarnya lebih bagus sih teman-teman turun lapangan ya. Kalau untuk misalnya kayak yang poin A ini benar-benar harus turun lapangan ini kayaknya. Tapi kalau poin B itu masih banyak tuh di media sosial, masih bisa didapatkan datanya, atau di media cetak atau di media online. Kalau early warning system bagaimana? Ini sepertinya teman-teman harus pergi ke Badan Penanggulangan Bencana, apa itu namanya? BPN. Apa itu? Badan Penanggulangan BPBD. BNPB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BNPB, Mbak. Ya, itu bisa, teman-teman bisa ke sana. Jadi dan juga ini apa namanya? Kalau gempa itu ada di, kok saya lupa ya. Meteorologi ya. Itu ada di BMKG. ya, BMKG itu ada di BMKG, Bu. Iya, BMKG itu ada di Pulau Baik nggak Di sih? depan McD, Mbak. Oh, depan Baik. Yang di Kalau Pulau Baik ada. apa di depan McD. Oke, di sini ada yang dari BMKG yang kuliah di sini? Nggak ada. Nggak ada. Kayaknya boleh nih ya, kita sekali-sekali lihat hasil. Ya nggak tahu ya. Tapi kalau ngelihat hasil apa namanya kekuatan gempa, kalau ada gempa itu kan ada grafiknya, kayak gitu kan. Dan itu terus loh di record itu, ada alatnya. Jadi gunung mana gitu kan, ada grafiknya terus hidup terus gitu kan, untuk mengantisipasi. Kalau udah agak naik itu nanti akan ada prediksi. Sebentar lagi akan ada status gunung aktif tingkat 1, misal waspada 1, misal waspada 2, waspada 3 gitu kan. Kayaknya mulai juga tuh kita lihat-lihat sekali-sekali ya. Nggak pernah saya lihat secara langsung ya, lihatnya di media. Ini yang track A. Jadi ini contoh praktis ya. Track A itu tentang stunting, tapi bisa tidak hanya stunting, sebenarnya banyak yang lain. Pendidikan misalnya di pesisir, wilayah pesisir itu bagaimana pendidikannya, akses pendidikan atau air bersih gitu kan. Karena kita di pesisir pantai itu airnya payau. Ya kan, layak nggak sih untuk minum air payau itu gitu kan? Atau memang mereka sudah ada sistem filter yang standar, ya sudah terstandar. Di sini ada yang rumahnya deket pantai.
airnya kan biasanya berbeda ya. Kayak di Rawamangun. Pokoknya kos-kosan yang di dekat Rawamangun itu kemarin saya dapat laporan airnya payau kos-kosannya. Rawa Makmur maksudnya, Bu? Iya, Rawamakmur. Rawamangun di mana ya? Jakarta ya. sorry. Rawamakmur ya. Di Rawamakmur itu ada kos-kosan yang airnya payau. Saya nggak tahu itu bisa dikonsumsi nggak ya untuk minum. Nah, nanti itu bisa jadi kasus buat penelitian teman-teman. Ya. Bisa kerjasama, bisa narasumbernya bisa Dinkes, Puskesmas, PKK, Bapeda, KUA, sekolah, gitu kan. Bisa masyarakat sekitar, mitranya siapa, bisa bisa LSM, gitu kan. Terus ada intervensi SBCC gizi, misalnya promosi protein hewani, rute rujukan, atau misalnya lab, gitu kan. Indikator jangkauan KI, boleh niat perilaku, boleh pemanfaatan layanan, boleh. Intinya ini menjawab 5W1H ya. Jadi kita bisa tahu indikatornya apa. Kalau misalnya kita mau ngomongin tentang stunting, bisa ya indikatornya ada 1, 2, 3. Ini bisa lebih dari ini kan. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Bapak siapa namanya, Pak? Pak Wahyu, Bu. Oke, Bapak Wahyu, apa yang mau ditanyakan? Kalau yang track A itu biasanya kan kalau di madrasah tuh kita ada kayak tentang yang cacing itu, Bu. Apalagi kan cacing kan sekarang lagi lumayan hype ya, Bu, karena ada satu kasus kemarin. Itu boleh masuk juga nggak, Bu? Boleh, kan kesehatan. Kan ada Dinkes Mitra. Di A ini kan ada Dinkes kan mitranya. Jadi itu masalah kesehatan. Betul. Generalnya. Masalah kesehatan atau sebenarnya sekolah juga bisa masuk. Jadi bagaimana di sekolah-sekolah anak SD misalnya kan cara hidup dengan katakanlah makan sebelum aktivitas makan misalnya, atau sebelum memulai aktivitas hari itu. Karena saya lihat di beberapa sekolah itu ada fasilitas wastafel di beberapa sekolah. Betul, Bu, betul. Dan ada sekarang itu seharusnya juga yang jadi konsentrasi adalah kotak buang sampah itu harusnya ada di beberapa titik. Saya nggak tahu kalau misalnya di sekolah apakah sudah ada di dalam kelas di kotak sampah atau di depan. Jadi per kelas itu katakanlah 3 kelas baru ada 1 kotak sampah. Jadi di dalam itu tidak ada fasilitas kotak sampah. Kenapa? Sebenarnya penting ya ada kotak sampah. Dari situ juga diajarkan kemandirian, terus cara hidup sehat, cara hidup bersih, cara hidup disiplin. Jadi ketika ada sampah di atas meja langsung dibuang, jangan ditunggu. Kenapa? Dari sampah itu bisa berbagai macam faktor negatif yang bisa jadi pemicu penyakit gitu kan, mood gitu kan. Dan juga ketika sampah tidak langsung dibuang itu juga membuat anak paradigmanya terbentuk, ngapain sampah dibuang gitu loh. Jadi hal-hal yang tidak boleh. Silakan Pak. Boleh silakan Pak. Bapak mau lebih dieksplor lagi track A. Ini kan tadi contoh stunting gitu kan. Yep. Boleh masalah pendidikan, boleh masalah apa? Ya, izin Bu. Oh ya, silakan Bapak. Izin Bu. Ini masih menyambung yang Pak Wahyu. Jadi stunting ini hanya sebagai contoh aja Ibu ya, yes, contoh praktisnya aja. Berarti kalau pokoknya di daerah pesisir di luar itu stunting itu bisa kita ambil Ibu. Dan mitranya itu kan itu juga boleh, contoh kan Ibu ya. Bebas. Jadi ini misalnya gini. Misalnya seperti ini bukan Iya Pak. Misalnya kan seperti ini kan, misalnya sekarang ini sedang isu Enggano gitu kan Ibu. Kebetulan kan saya sedang sedang konsen juga dengan isu Enggano, itu masalah pendistribusian produk-produk UMKM mereka gitu yang tidak terdistribusi secara menyeluruh karena kendala isolasi dan lain-lain. Jadi itu kan masih nyangkut pesisir, itu bisa Ibu ya. Bisa masuk pesisir. Jadi gini, intinya yang dianalisa adalah 1, 2, 3, 4.
Jadi misalnya kita mau ngambil stunting, mitranya bisa siapa? Mitranya katakanlah kalau stunting itu bisa Dinkes, Puskesmas, PKK, Bapeda. Ini untuk yang track A itu wilayah pesisir ya. Jadi kalau tadi ada Pak Wahyu mau ngambil track A itu wilayah pesisir tapi tentang masalah kehidupan bersih. Apa? Ya, cara hidup bersih gitu kan di sekolah misalnya. Tapi daerah pesisir pantai. Boleh, silakan. Mitranya siapa? Nanti dikasih tahu ya. Intervensinya apa gitu kan. Misalnya intervensinya dari pemerintah policy apa gitu kan. Di sekolah itu harus ada setiap sekolah harus ada wastafelnya misalnya. Ada nggak itu? Tuh sebutkan kebijakan pemerintah yang mana atau SK mana gitu kan yang harus ada SOP sekolah punya wastafel atau SOP sekolah harus punya kamar mandi. Kalau untuk cowok seperti ini bentuknya, yang cewek seperti ini bentuknya. Itu kan sebenarnya semua dari kita itu kan instansi itu ada SOP-nya, ada SK-nya, ada aturannya gitu. Jadi itu bisa masuk ke intervensi. SK aturan policy itu bisa masuk ke intervensi. Untuk apa? Untuk bagaimana sih tadi masalah yang di pesisir pantai? Kalau mau stunting silakan, kalau mau yang tadi bahan-bahan logistik karena kan sekarang Enggano lagi pasang ya. Jadi lagi pasang surut ya malah. Dia pasirnya itu naik ya. Jadi gimana caranya biar Enggano itu tercover. Karena kapal sudah tidak bisa masuk lagi. Salah satunya yang bisa menuju ke sana hanya pesawat gitu kan atau helikopter atau pesawat kecil gitu kan. Boleh. Apakah ada campur tangan dari pemerintah kita gitu kan, apa bentuknya, atau misalnya ada preventif dari instansi lain atau dari LSM internasional atau apa yang bisa jadi intervensi. Oh ini kami mau memberikan bantuan atau kami mau jadi donatur tapi tolong disiapkan proposalnya isinya misalnya panduan untuk mencari panduan untuk report secara rutin gitu kan, annually tahunan boleh, monthly bulanan bisa, misalnya weekly gitu kan. Jadi biar transparan hasil donasi ini diapain, terus report tentang hasil donasinya dikemanain, buat kegiatan apa, untuk memberdayakan masyarakat seperti apa, untuk memanusiakan masyarakat seperti apa gitu. Indikatornya apa nanti ternyata dari panduan hidup sehat tadi atau misalnya stunting tadi, ternyata jangkauan hidup sehatnya atau jangkauan rate hidup sehatnya meningkat gitu kan, tingkat kesehatan masyarakatnya naik setelah diberikan fasilitas dari mitra misalnya kayak gitu. Terus produknya, nah nanti Bapak Ibu harus bikin produk inilah. Jadi tidak hanya menganalisa mitra, intervensi dan indikator, tapi juga ada produknya. Boleh produknya dalam bentuk naskah video. Jadi ya sampaikan saja misalnya seperti video pengantar gitu loh. Jadi ada pembukaan ya terserah pakai salam boleh, mau pakai salam siang pagi sore boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera misalnya. Kalau mau di salam pagi kan takutnya nanti videonya general gitu kan, diputar malam misalnya. Jadi pakai aja salam-salam yang umum misalnya. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang masalah di pesisir pantai. Isu spesifiknya adalah ini, di mana mitranya setelah kita dalami dan lain sebagainya. Untuk masalah ini mitranya kita dapati dari si A, si B, si C. Dari analisis ini kita mendapati bahwa ada intervensi dari beberapa kalangan, termasuk diantaranya 1, 2, 3, 4, 5 dari kegiatan itu ya kan. Alhamdulillah kita sudah mencapai beberapa hal yang positif. Misalnya salah satu indikatornya adalah A, B, C, D, E, F, G, dan intinya dari semua indikator-indikator ini menunjukkan tingkat positif yang di atas mencapai angka yang diharapkan. Misalnya angka apa? Misalnya gitu kan. Kita maunya 50%, ternyata meningkat di atas angka 50%. Gitu kan. Nah itu udah masuk ke produk, sudah selesai. Sekian reportnya, udah tutup. Atau mau bentuknya leaflet, silakan. Bentuknya mau kalender konten, silakan. Nanti mau template-nya seperti apa, teman-teman bisa cari di internet ya.
kalender kontennya seperti apa. Yang jelas ada nama teman-teman, NPN teman-teman, dan nanti kita usahakan untuk diposting di di media sosial teman-teman. Jadi biar bisa jadi portofolio teman-teman. Jadi yang tadinya belum ada yang bekerja misalnya itu bisa jadi portofolio. Semoga itu bisa membantu teman-teman nanti untuk bahan reviewer ya. Kalau ada yang mau dapat beasiswa itu bisa jadi bahan review tambahan, atau mau jadi tim ahli atau tim khusus atau staf ahli apa gitu kan, teman-teman sudah nih pergi ke lapangan gitu kan, sudah ada gitu kan. Nah ini untuk UTS, kalau misalnya saya sampai UTS ya, jadi mau dikerjain dari sekarang silakan, welcome. Jadi teman-teman nggak repot lagi nanti pas UTS-nya, silakan. Tapi saya harus dapat dulu konfirmasi kira-kira saya itu sampai menjelang UTS atau sebelum UTS. Insya Allah nanti besok minggu depan semoga sudah dapat konfirmasi ya. Next, nah ini tadi track A, track B tidak ada yang berbeda, hanya gini. Kalau yang track A itu bisa naskah video. Kenapa saya ada yang agak berbeda di sini? Karena harapannya nanti teman-teman bisa ngambil backgroundnya adalah di tempat di tempat lokasi teman-teman yang jadikan isu. Jadi kalau kayak tadi di Enggano, kalau misalnya ada bapak bisa dapetin sedikit saja video, nggak mesti bapak ke sana gitu kan, tapi ada teman di sana gitu kan ngambilin sedikit aja background tentang Enggano, itu sangat luar biasa gitu. Jadi beda track A. Track A ini spesial ya, makanya pengen ada backgroundnya gitu loh. Kalau misalnya teman-teman milih produknya adalah naskah video ya, 45 detik. Kalau sudah bikin naskah video apakah leaflet juga? Tidak, ini pilihan, terserah mau yang mana ya, pilih salah satu. Oke, terus berikutnya kalau yang track B itu bisa microscripture. Microscripture tahu bentuknya? Kalau teman-teman pernah pergi tour ya, tour study tour atau city tour, itu kan teman-teman nanti dapat sejenis lembaran gitu kan. Katakanlah dari satu negara Turki misalnya, nanti akan ada titik-titiknya yang di highlight, katakanlah Istanbul ya kan, atau misalnya Kapadokia, dua kota ini yang di Turki yang di highlight. Nanti di Istanbul itu kira-kira ada apa saja, yang di Kapadokia ada apa saja. Jadi fokus kedua sini misal boleh, atau carousel IG itu teman-teman bikin kontennya nanti di IG, jadi boleh reels, boleh feed gitu. Atau misalnya poster, boleh silakan posternya semua kita ini kan ke ini ya digital ya, jadi tidak ada yang di print, jadi usahakan semuanya digital. Balik lagi ke yang tadi ya, itu kan ada leaflet, kalender konten, itu juga bentuknya digital. Jadi lebih difokuskan ke teman-teman bisa posting ke media sosial teman-teman, tidak ada yang di print ya. Policy brief juga, ini policy brief ini gini, misalnya kayak SOP tadi gitu kan, jadi summary kebijakannya seperti apa. Kalau teman-teman bisa, misalnya teman-teman mungkin aja sebagai blueprint draft gitu kan, draft kebijakan destinasi, draft kebijakan tour di mana misalnya, Pantai Panjang misalnya, kayak dilarang berenang di wilayah mana misalnya Pasir Putih misalnya, boleh berenangnya di tapak, bukan sih, tapak padrinya ya berenang. Tapi kalau sekarang mungkin tidak boleh berenang karena lagi pasang gitu kan, kayak gitu kan, bikin SOP-nya, policy brief-nya. Oke, jadi track B ini khusus untuk destinasi wisata atau ya tempat-tempat pariwisata gitu kan, contohnya Rafflesia dan destinasi lain misalnya, boleh. Oke. Terus yang C, track C itu early warning system.
IWS. Jadi mitigasi ya, intinya tuh mitigasi bencana alam. Mitigasi itu bisa seperti nanti kalau misalnya terjadi gempa itu harus seperti apa, ada jalur evakuasi dan lain sebagainya. Nah teman-teman buat aja itu template pesan atau peta evakuasi. Jadi kan nanti misalnya katakanlah ini daerah di Kepayang misalnya kan, teman-teman buat misalnya ini Kepayang, terus ada Dena dan lain sebagainya, terus nanti titik kumpul evakuasi misalnya ada di mana gitu kan. Sebenarnya kan kita sudah punya itu semua gitu, tapi sekarang adalah praktek teman-teman yang ada di posisi itu gitu. Kenapa? Nanti kan kita sekarang cosplay jadi ahlinya dalam komunikasi pembangunan. Jadi ini semua 28 orang adalah ahli komunikasi pembangunan. Harus seperti apa sih ketika ada dia? Harus seperti apa sih ketika ada di track A, track B, dan track C. Jadi seolah-olah teman-teman itu bukan mahasiswa, ya. No, you are more than student. Ya, untuk satu semester kurang lebih ke depan, kalian adalah ahlinya. Jadi sekarang kita ngomongin kelas kita adalah Institute of Developing Communication in Bengkulu Province. Jadi kelas kita komunikasi pembangunan itu adalah institusi komunikasi pembangunan di Provinsi Bengkulu. Jadi gitu, bukan seolah-olah. Ya, mimpi aja gitu. Who knows gitu kan, siapa yang tahu next future yang gimana, siapa tahu beneran dari teman-teman sudah ada ahlinya atau lagi preparation nih jadi ahlinya ya. Next di 11 ya, kalau ini kan lebih simpel sebenarnya, template pesan, peta evakuasi, skrip siaran itu nanti juga teman-teman jadi ini ada pertanyaan, skrip siarannya untuk TV, radio atau media online bebas. Jadi saya tidak memberi batasan, teman-teman boleh buat skrip seperti skrip TV, boleh buat skrip jadi berita untuk TV misalnya boleh, untuk di radio juga boleh. Radio sekarang maksudnya bukan radio yang di RRI saja, radionya sudah audiovisual ya. Jadi tidak ada lagi radio yang walaupun cuma gunakan internet aja yang tidak ada visualnya, tetap sekarang itu bisa ada komponen visualnya. Jadi gimana kalau misalnya mau bikin skrip visual? Jadi nanti kan ada ilustrasi, gambar tentang apa, dikasih aja penjelasan gambar ilustrasi di mana misalnya di daerah Bukit Kaba misalnya. Apakah teman-teman harus memberikan gambar itu? Kalau ada, alhamdulillah ya. Kalau ada nanti di skrip itu, terus teman-teman kasih linknya, misalnya kasih link untuk dapetin, untuk akses visualnya dari Bukit Kaba itu luar biasa. Kalau enggak gimana? Ya namanya kan skrip. Kalau skrip kan hanya teks gitu. Kalau nggak ada ya oke, silakan. Tapi di sini yang saya mau encourage teman-teman, yang mau saya dorong teman-teman, jangan batasi kemampuan teman-teman. Saya yakin karena ini staf ahli komunikasi pembangunan ya. Banyak tadi saya sudah kasih cara untuk cari sumber-sumber ya secara gratis dengan internet. Jadi teman-teman hanya perlu cari wifi gratis, nanti bisa diakses. Bisa. Nggak tahu caranya, tanya. Silakan. Nomor WhatsApp saya dibagiin aja. Kita cari sama-sama. Oke. Next, Bengkulu. Nah ini udah masuk sedikit materi. Bengkulu, potensi versus tantangan. Oke, sekarang kalau tidak usah membaca slide, kira-kira apa sih potensi dari daerah pesisir pantai kita? Lancar mungkin Mbak. Untuk potensi Boleh. Potensi untuk pariwisata. potensi pariwisata, dan mungkin juga potensi sekarang kan kalau kita lihat di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu Ibu sudah berbicara tentang sport tourism.
Jadi berbicara tentang wisata olahraga. Nah, pesisir kita itu Pantai Panjang itu adalah salah satu pantai yang sangat berpotensi untuk mengembangkan wisata olahraga. Pertama, karena garis pantai kita itu kan sangat panjang, sehingga seperti wisata-wisata olahraga seperti bersepeda, bahkan sekarang kita lihat orang running, itu kan lebih banyak berlari di pantai dibandingkan berlari di tempat pusat olahraga seperti stadion dan lain-lain. Sehingga ternyata potensi pariwisata kalau kita spesifikkan lagi ke sport tourism ataupun wisata olahraga, Bengkulu itu mungkin bisa lebih maju selangkah dibandingkan pariwisata pesisir lainnya seperti itu kalau melihatnya. Dan juga potensi-potensi lain tentunya banyak juga di pesisir Bengkulu, seperti potensi lautnya, karena kita punya banyak hasil laut yang punya banyak hasil laut yang berlimpah, seperti jenis ikannya, terus jenis ikannya, dan juga jenis-jenis kekayaan laut lainnya seperti itu. Mungkin itu, Bu. Ya, kita yang belum dicoba itu sebenarnya produksi garam ya, produksi garam dan rumput laut ya, itu yang belum dicoba. Untuk beberapa daerah itu kayak di Kaur terkenal sama gurita ya kan. Coba nanti cari informasi apakah gurita di Kaur itu sudah diekspor. Diimpor ya? Keluar. Ya. Belum, Ibu. Ekspor, Bu. Iya. Ekspor. Belum kayaknya diekspor, Ibu. Tapi nggak tahu kalau udang ya, udang kayak lobster gitu. Kalau dulu zaman saya masih kecil itu udang banyak banget itu. Jadi di rumah orang di daerah Pagar Dewa itu kan jauh dari pesisir pantai. Dia bikin kolam di dalam rumahnya lobster. Isinya tuh yang yang dari laut itu saya nggak paham apakah sudah dicampur air garam airnya itu jadi dia bertahan, terus bukan untuk dikonsumsi itu ya, dijual lagi gitu kan. Jadi nggak tahu apakah lobster kita masih ada yang dijual keluar atau gimana, nggak tahu ya. Salah satunya itu pariwisata dari pantai bisa. Terus kuliner juga banyak kan. Sebenarnya yang belum dilirik itu ikan asin. Coba diedukasi orang-orang luar makan ikan asin gitu kan. Kita tuh banyak loh ikan asin, sampai tidak terserapnya tuh apa? Iya, Bu. Formalin katanya ya. Saking tidak terserapnya itu yang di pinggir-pinggir itu ada yang sudah dicampur dengan formalin biar awet. Coba nanti dianalisa itu bisa jadi potensi yang mana gitu kan. Pesisir pantai misalnya teman-teman mau yang trek A, coba ambil isunya adalah hasil laut yang dikelola lagi gitu kan. Mentahnya adalah ikan, tapi kan kayak di Palembang itu tidak ada laut loh, dia hanya punya sungai. Ceritanya kenapa jadi pempek itu, ikan di situ terlalu banyak. Akhirnya historinya itu cara lain untuk mengolah biar ikannya tidak sia-sia adalah dibuat pempek. Sama kayak kita misalnya, karena kita terlalu banyak hasil laut, sekarang belum terserap kan, diolah lagi jadi ikan asin. Tapi ikan asin itu nggak tahu ya, kayaknya tidak terserap juga sama orang-orang di Bengkulu. Kenapa tidak dijual di luar, edukasi gitu kan jatuhnya. Itu bisa jadi salah satu track untuk yang A, isu yang A. Jadi boleh silakan. Nanti kalau mau diskusi silakan tanyakan lagi. Oke. Boleh nanti dibikin grup sendiri kita komunikasi pembangunan, boleh silakan. Nanti ya tergantung kebutuhan teman-teman aja lah. Ya. Di isu ke-12 slide ke-12. Jadi nanti nah ini ada, mungkin kita akan coba untuk sekali tugas kelompok ya. Bisa ambil isunya dari 3 tadi juga ya, nanti dikembangkan lagi, tapi nanti dipilih 3, kalau 25 berarti 24 diambil 3 atau 4 orang gitu ya, 7 sampai 6 kelompok ya, kurang lebih 7 atau 8 kelompok. Nanti CTA itu apa? Call to action. Jadi maksudnya ada sketsa kira-kira
Nanti ini kan 3W1H ya. Siapa, who, apa, what, datanya itu sumber aktor. Who. Jadi data itu bisa ke how, bisa ke why. Bisa masuk ke apa juga. Jadi tidak 5W1H, ini 3. Saya tulis saja di sini ya. 3W plus 1H. 3W itu tadi who, ada who itu siapa, what apa gitu kan. Satu lagi unsur terserah mau dimasukin y-nya bisa masuk ke data juga gitu kan. Yang jelas 1H itu adalah how. Nah, nanti dibikin aja sketsa misalnya katakanlah media sosial gitu kan, satu kanal di media sosial. Kira-kira call to action seperti apa nanti yang bisa dibuat untuk media sosial itu dari mini workshop ini gitu kan. Jadi kita hanya membuat peta isu saja gitu loh. Nanti saya kasih petunjuk pengerjaan lebih rigid lagi biar teman-teman tidak tidak bias di sini ya. Ini kayaknya belum terlalu. Oh, ini sudah ada share 60 detik per kelompok ya, hasil rangkuman. Jadi hasil rangkumannya itu tidak perlu dipapan ya. Boleh nanti teman-teman buat PPT ya, pakai Canva boleh, pakai PPT biasa boleh, pakai slide-slide aja lah kalau yang ini, kalau yang untuk kelompok ini gitu ya. Nanti kan itu bisa kalau di IG kan bisa dibikin seperti tampilan reels ya, atau feeds gitu kan. Jadi nanti dijadiin satu slide itu satu picture, terus tetap jadi misalnya ada 10 slide, nggak usah banyak-banyak, dibatasin aja 10 slide hasil rangkuman dari 3W1H ini. Plus nanti dibikin dalam bentuk sketsa gitu kan. Jadi kita tuh harus ngapain kalau isu lokalnya, katakanlah dari 3 itu tadi kita sudah ngomongin tentang pesisir pantai. Pesisir pantai itu banyak sekali, dari makanan bisa, dari pendidikan bisa, kesehatan bisa gitu kan. Pariwisata berarti masuk ke isu B gitu kan. Nah, nanti tinggal pertanyaannya adalah 3W1H, isu itu dari isu makanan misalnya 3W1H. Kira-kira kalau misalnya kita bikin ikan asin biar terserap gitu kan. Selama ini kan ikan asin tidak terserap. Kenapa bisa tidak terserap? Apa strategi yang bisa kita tawarkan biar ikan asin itu terserap? Tidak hanya di Bengkulu, tapi juga bisa ke pasar regional atau nasional atau bahkan internasional. Apa yang harus dilakukan? Nah, nanti dibuat tuh strateginya. Nah, kalau misalnya mau dipasarkan ke nasional harus apa? Makanya itu ada call to action. Jadi tidak hanya ide, tapi ada kira-kira rigid draftnya itu dipasarkan kemana. Nah, sekarang saya kasih contoh teman-teman. Berdayakan e-commerce. Jadi kan sekarang tidak perlu lagi ada toko fisik, tapi teman-teman bisa live di TikTok misalnya. Itu bisa jadi salah satu alternatif untuk penjualan. Kalau sudah live di TikTok, artinya apa? Potensi untuk dijual ke dunia itu luar biasa. Karena apa? Sekarang TikTok, karena dia 5.0, apapun kita berbicara dalam bahasa Inggris nanti otomatis akan ada terjemahan bahasa sesuai negara yang nanti kalau misalnya konten kita karena terus-menerus kita buat continue, stabil gitu kan, nanti akan algoritmanya jadi naik gitu kan. Tiba-tiba nanti akan bisa jadi trending, viral gitu kan. Jadi bisa dilihat negara-negara lain juga kalau mau melihat, karena tadi 5.0 jadi bahasanya automatically berubah ke bahasa negara itu sendiri gitu kan. Boleh, nanti itu bisa jadi strateginya misalnya. Jadi intinya teman-teman menjawab 3W plus 1H. Strateginya apa, isunya. Tadi kan kita gimana sih caranya ikan asin biar terserap keluar juga gitu kan. Berikutnya era 4.0 dan 5.0 toolkit kelas. Ini nanti bisa dibaca-baca aja ya, karena kita waktunya tinggal 24 menit lagi. Agak ngebut ya. Stunting, raflesia, ramai sampah. Oke. Aktivitas mikro case sama aja sebenarnya dengan
sama aja. Ini toolkit kelas data sederhana etis. Oke, ini nanti di kelas kita ngapain aja ya. Nanti teman-teman bisa lihat di media cyber ya, media online nanti ada di bawahnya tuh ada aturan media cyber, itu bentuk dari SOP juga ya. SOP kalau misalnya kompas.com kalau bikin berita itu kan dia harus cepat segera. Jadi katakanlah ada bencana alam. Kalau bencana alam itu kan kita harus mengabarkan berita itu sesegera mungkin. Walaupun sebenarnya kita belum dapat data valid berapa korban jiwa. Nah, nanti bisa dikatakan korban sementara diprediksi sekitar 7 orang. Ternyata 10 menit kemudian sudah dikonfirmasi korban jiwanya 6 orang. Nah, di situ di media cyber itu ada SOP-nya untuk klarifikasi. Masalahnya media online tidak pernah melakukan perbaikan atau revisi informasi. Ya. Jadi ini udah saya bahas ya. Nanti kita akan bahas lagi tergantung dari meetingnya ya. Nah ini sebenarnya ada contoh buat yang UTS ya. Seperti apa cara pengerjaannya, dan ini mix dan juga bisa kelompoknya nanti kayak gini 3W1K contohnya ya. Ini kasusnya rumor WA, misal katakanlah COVID-19 muncul lagi gitu kan, nanti silakan dianalisis 3W1K-nya seperti apa gitu. Tugas minggu 1 ini kita skip dulu ya. Ini tadi sudah dibahas. Ini ada tips belajar anti ngantuk, anti malas. Nggak tahu ya benar apa enggak. Catat 3 kunci per segmen, tulis 1 pertanyaan. Oke, kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan, siapa tahu teman-teman bisa jawab juga gitu kan. Micro break. Nah, kalau ada yang lagi bosen banget setiap 20 menit berdiri selama 30 detik tuh. Coba dipraktekkan ya besok-besok ya. Di kelas lain juga coba dipraktekin. Bagi peran tim. Nah, ini bagus nih. Besok kita akan coba nih. Biar teman-teman semuanya kan kita cosplay ya, cosplay jadi staf ahli ya. Nanti coba di minggu besok kita akan bagi peran. Ada analisis data, ada storyteller, ada kanal spesialis, dan ada M&E ya, manajemen dan eksekusi. Refleksi penutup. Hari ini saya pulang dengan ngantuk, gitu kah? Masih ada lagi ya mata kuliah ya terakhir. Agak benar mbak. Iya, benar sekali, boleh juga sih. Oke, 1 mata kuliah lagi nih kan ya, sampai pukul 6 ya kalau nggak salah. KB kan? Benar mbak. Nah, semangat ya. Ya mbak. Kontrak kelas sudah tadi kita bahas. Ini template profil isu lokal 1 halaman. Ini nantilah ya kita bahas. Nggak usah banyak-banyak tugas lah ya. Kalian praktek di kelas aja lah banyak-banyak. Lebih enak itu nanti. Penutup dan aksi minggu ini. Ini kita skip aja dulu. Hari pertama gak usah banyak-banyak. Oke, dari saya terakhir. Terima kasih. Ini ada pantun. Tiap pagi minum jamu. Nggak tahu lagi. Bisa Cakep. Cakep. Jamu pahit dibawa tamu. Oke, cakep gitu ya. Selalu ikuti kata hatimu, jangan lupa bawa otakmu. Oke. Ini saya dapat ini. Boleh mbak. Ada satu lagi, layangan nyangkut diambil gala. Gala dibuang kemana? Oke, saat beli uang bukan masalah, yang masalah saat bayarnya. Aduh, akhir bulan pula ya. Oke, sekian dari saya. Ada pertanyaan, silakan. Nanti tolong Komti di-share ya. Siapa tahu nanti ada yang bertanya tentang tugas dan lain sebagainya. Intinya teman-teman adalah staf di komunikasi pembangunan. Jadi kita cosplay selama beberapa minggu ke depan.
Saya yakin teman-teman bisa. Nggak usah terlalu overthinking. Kita sembari jalan, sembari belajar sama-sama. Jadi itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Kita Baik, ini Ibu. dulu, screenshot dulu buat absen. Oke, Ibu. Nanti terus. Nah, atau gini, nanti tolong juga apa namanya dari Komti, kalau memang ada apa namanya Pak Endang, kalau ada absen manual tolong aja di absen nanti ya Pak Endang ya. Iya, sudah absen manualnya sudah tadi kebetulan di kampus. Nanti saya boleh minta Pak Endang absen manualnya, kalau misalnya sistem sudah ada saya bisa titipkan ke sistem. Tadi Sekian. absen manualnya kami kumpulkan ke Mbak Wati. Oh, nanti di screenshot ya sebelum dikumpulkan untuk yang Iya, konkret. iya. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak.